Herno Sumarto selama 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu saya terima kasih kepada keluarga penyelenggara yang telah melaksanakan acara ini. Acara ini merupakan silaturahmi akbar yang oleh Allah dilakukan suatu aktivitas yang diridhoinya. Oleh karena itu, saya mengharapkan agar acara seperti ini dilanjutkan sampai akhir zaman. Amin, 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 amin. Yang datang ini adalah anak cucu daripada bapak saya, Herno Sumarto. Beliau mempunyai sisyan ada 5, dan dari kelima sisyan ini telah berlangsung dari mulai tahun sekitar 1927 sampai sekarang ini. Sekiranya mungkin ada sekitar 150 orang. Nah, ini suatu kejadian yang langka, dan suatu peristiwa silaturahmi yang langka juga, karena yang hadir ini adalah anak cucu dari satu keluarga, yaitu Bapak Herno Sumarto. Kemudian saya sebagai anak dari Bapak Herno Sumarto pada saat ini yang paling tua, karena 7 di atas saya sudah tidak ada dan 7 di bawah saya sudah tidak ada. Jadi saya termasuk orang yang paling tua, dan pesan saya tentunya seperti tadi juga, teruskanlah ini, karena ini adalah silaturahmi yang oleh agama kita Islam adalah wajib. Oleh karena acara ini dilestarikan karena merupakan mengikat tali persaudaraan secara kuat, dan saya lihat nampaknya semua yang hadir antusias, walaupun ada yang berada dari Jakarta, Bogor, dan di Bandung, dan semua ini ada mempunyai tujuan sama, yaitu mengakrabkan diri pada saudaranya. Dan jangan lupa sekali bahwa hidup kita ini adalah wajib untuk beribadah, seperti Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 56 yang mengatakan, Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah padaku. Nah, ini harus disisapi bahwa kita hidup di dunia ini adalah untuk ibadah, agar apa yang kami laksanakan, apa yang berbuat sesuai dengan ridho Allah SWT. Kalau kita sudah ibadah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, mudah-mudahan kita hidup tenteram. Ada kata yang singkat mengatakan, dengan hanya mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ya, kalau hati tenang, maka instrumen tubuh kita seperti ginjal, paru-paru, jantung, hati akan bekerja dengan baik. Kalau itu bekerja dengan baik, maka akibatnya badan akan sehat. Kalau badan sehat, akibatnya tidak mati. Kalau tidak mati, akhirnya masih hidup. Kalau masih hidup, akhirnya panjang umur. Dari kejadian dan demikian, dengan mengatakan insya Allah, mengatakan Allah, kita panjang hidup. Oleh karena itu, maka saya sarankan saya sudah tahu ini, agar anak cucu Pak Nasional ini beribadah yang utama. Aktivitas yang utama di dunia ini adalah ibadah, untuk mencari rezeki dan akhirnya berbuat demikian. Mudah-mudahan apa yang kami kerjakan, karena sudah tua saya umur saya kalau tidak 89 sudah. Dan itu malah anak-anak kita ini kita akan sepanjang ibadah yang nanti saya ada kedua, akan saya lebih panjang lebar lagi, anak akan mencapai sisil dari orang tua. Saya kira siap dulu dengan ucapan kita penutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
pertama-tama saya ingin minta maaf karena mungkin saya nanti untuk menyebutkan nama tidak hafal. Jadi mohon dimaklumi. Yang utama dan paling utama tentunya kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat yang tak terkira sehingga kita semua pada hari ini keluarga besar Mbah Noto dapat berkumpul dalam rangka halal bihalal silaturahmi. Semoga apa yang dinyatakan bapak-bapak menjadi catatan amal soleh dan makin mempererat hubungan silaturahmi di keluarga Mbah Noto. Yang terhormat Bapak Ibu Raden Roro yang telah disebutkan oleh Bapak Ketua Mas Hudo, saya coba menyebutkan nama yang hadir di sini yang dari sepuh. Yang terhormat Bapak Pak Adi Suwadi, Tante Titin, Tante Wiwi, Tante Neti, Mbak Yuli, dan Tante Sri yang tadi terhormat Pak Apul. Tante kami dan saya di sini mewakili Sohibul Bait dari Buria. Pertama-tama tentunya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu, tante-tante, bapak-bapak, orang tua kita, saudara kita, sepupu, mungkin ada juga pihak yang tidak dalam bentuk cucu, juga keponakan, tak lupa, serta tanpa mengurangi rasa hormat yang semua yang tidak bisa satu persatu. Yang selanjutnya kami juga memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini tentunya kami sebagai manusia biasa banyak kekurangan dan khilafan, mohon dibukakan pintu maaf yang besar-besarnya. Tak lupa juga kami mempersilakan menikmati apa yang kami bisa sediakan dalam hubungan kami bekerja sama ya bergotong royong. Mungkin tak banyak yang saya sampaikan untuk mempersingkat waktu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak semua dan memohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan dan kehilafan. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas Nur Hanyanto yang sudah berkenan mewakili Sohibul Bait tuan rumah acara halal bihalal kita hari ini. Baik, Bapak Ibu, keluarga semuanya yang hadir pada siang hari ini. Mungkin di antara kita seperti tadi di awal acara kami sampaikan, banyak di antara kita yang belum pernah bertemu ya, umur jarak umur yang jauh, kemudian keluarga yang kita tersebar di Jakarta, ya Jabodetabek, ada di Bandung, ada di Pekanbaru, ada di mana-mana ya, kota-kota di Indonesia. Nah, kita ada yang mungkin kita ada yang belum pernah nyekar ya ke makam mbah-mbah kita. Nah, kita juga menghimbau mungkin kalau ada kesempatan liburan bisa nyekar ke Prembun ya, bisa nyekar ke makam mbah-mbah kita di Prembun, di Ngirit sana. Kemudian kepada keluarga juga, pada adik-adik, siapa mbah kita, siapa Mbah R. Noto Sumarto itu. Nah, kita coba simak ya, kita dengarkan 10 menit kisah tentang Mbah R. Noto Sumarto ya, dari Bapak R. Suhadi, anak tua beliau. Mohon di dengar karena nanti ada door prize, ada games, nanti pertanyaannya akan kita ambil dari cerita ini ya. Jadi ada pertanyaan ya, nanti kita ambil pertanyaannya dari kisah tentang kehidupan semuanya apa? Kulit juga? Boleh. Monggo kepada Bapak R. Suhadi kami persilakan untuk berkenan. Kikil. Kasih. Udah minta hak duluan ya. Ini sampai Marangi. Wes, ntar taruh di itu ya, dekat komputer laptop ya. Ya, ini sate sambal. Banyak banget.
Kita mau ke Sungkeman. Kemana Mau kita? Sungkeman. Kemana ya? Oh, Mau iya, Sungkeman. Kita dengarkan bersama-sama biografi singkat dari Mbah R. Noto Sumarto yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes R. Suhadi, umur saat ini 89 tahun, sebagai anak tertua dari Mbah Noto. Nah, nanti ini anak tertua Pak Suhadi, yang paling muda Mas Buntoro berdiri. Nah, ini yang paling muda ini. Wih, keren. Umurnya berapa, Mas? 48. Wah, bedanya 40 tahunan. Lumayan. Bapak, monggo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya diminta menyampaikan biografi singkat Bapak R. Sumarto dari lahir sampai wafat. Pekerjaan, kebiasaan, kegemaran, kemudian jumlah istri dan keturunan. Waktu selama 15 menit. Dari ya kita awali dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua ini, saudaraku semua ini, saya mengetahui mengenai silsilahnya. Bapak R. Noto Sumarto, bapak saya, itu lahir pada tahun 1900. Beliau meninggal pada tahun 1991. Jadi beliau meninggal dalam usia 91. Mudah-mudahan saya mengikuti. Karena saya pada saat ini sudah berumur 89. Kalau sama bapaknya berarti 2 tahun lagi. Waduh. Ya, jangan, tidak langsung Allah yang mengatur. Kami tidak bisa. Minta bisa, tapi Allah yang memutuskan. Kemudian asal-usulnya bapak saya ini Mbah Kakung dari bapak saya berasal dari Desa Purwosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Namanya Mbah Selo Dikromo. Itu mbah bun saya. Kemudian ibunya bapak saya itu berasal dari keluarga Somo Sentono, berasal dari Solo. Dan baik dari bapak Tirto, ada berada Selo Dikromo maupun Selo Sentono, itu beliau dari darah masing-masing, baik dari Purworejo maupun dari Solo, itu pada pindah ke Prembon, karena Prembon dinilai bahwa daerah tersebut masa depannya bagus. Akhirnya berkembanglah bapak saya sebagai seorang tua, bagaimana melahirkan sampai terakhir, ibu yang terakhir, anak dari bapak saya R. Sumarto ada sebanyak 30 orang. Dari kelompok pertama itu ada 15 orang, kelompok kedua ada 4 orang, kelompok ketiga ada 11 orang. Jadi 30 orang ini sekarang sebagian ada di sini. Dan kelompok yang pertama itu dari Ibu Sumarno, Ibu Sumeh, Ibu Satina. Itu melahirkan dari tiga ibu tadi, melahirkan 15 orang. Dan ibu yang keempat adalah melahirkan 4 orang. Dari ibu yang kelima, Ibu Hajah Kasira, melahirkan 11 orang. Jadi dari tadi 61 sampai nomor 5
ada 30 orang. Nama-namanya adalah Sumarno, Sumarni, Soekarjo, Suprapto, Suprati, Sungkowo, Suhodo, Suhadi, Seger, Subroto, Sutejo, Sukiya, Suwarni, Sumati, Koswati, 15. Itu dari ibu 3, Ibu Kamaria, Ibu Sume, Ibu Sutina, dan ibu yang keempat, Ibu Supia, itu 4 orang, yaitu almarhum Soeharto, almarhum Sewati, kemudian saudara Suharsoyo dan Sukendro, itu 4. Dan yang terakhir dari Ibu Hajah Katira ada 11, yaitu Sri Mulyani, Sri Mulyono, Suprobo, Sewati, Sri Murni, Sri Busono, Sri Suroso, Setyowati, Sri Nugroho, Sunarto, dan Sri Kuntoro. Bimantoro ya. Kuntoro. Hah? Buntoro. Iya. Apa namanya? Buntoro. Buntoro, ya Buntoro ya. Ya. Namanya data di bawah daftarnya kan Agus ya. Apa namanya? Lengkapnya apa tadi? Buntoro Baswedan. Ya. Si Buntoro. Ya memang 30 ngapalin juga. Tapi enggak apa-apa, semua itu Hebat. anak dari Bapak. Nah itu dari 30 anak Bapak Eros Marto itu berada di Nusantara. Ada di Jawa Timur, ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Itu saja. Nah, semua itu memang ada tugasnya masing-masing. Seperti saya sendiri yang ada di Pekanbaru sudah 51 tahun di sana, sudah jadi orang Pekanbaru. Dan yang jelas sudah menyiapkan makam saya di sana. Ya, sudah menyiapkan. Bagaimana kita sudah tertunggu akan mati. Dan mati itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Oleh karena itu kita sebagai orang, sebagai manusia, misalkan Allah, kita harus siap kapan kita harus mati, harus sudah apa namanya, harus sudah mau waktunya. Sudah ada, kita pergi dulu, nanti bisa kita melalui. Oleh karena itu kita mudah-mudahan semua ini orang Islam semua, kita wajib untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau itu kita laksanakan, insya Allah kita menjadi terang nantinya. Kalau namanya kita akan panjang umur seperti tadi saya katakan. Yang ketiga, saya juga begitu melaksanakan. Hadirin yang kami hormati, anak-anakku semua, Islam adalah agama yang baik, agama yang tidak berat. Kalau ada sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan, ada celah-celah yang dapat kita laksanakan, yaitu apabila tidak mungkin kita melaksanakan sholat seperti ini, kita nanti bisa mendobelkan suara. Itulah kebaikan dari agama Islam ini. Tidak mungkin kita melaksanakan sholat seperti ini. Tentunya ada waktu yang diberikan kesempatan untuk tidak menyulitkan kita menjalankan di double bisa kotor ya banyak. Itulah. Nah, seperti saya sendiri, mungkin anak-anak kita ini sudah tahu bahwa kita ini sudah tua. Jadi kita juga tahu diri bahwa kita juga tidak selamanya akan hidup dunia ini, akan pindah hidup di dunia yang lebih lama lagi, yaitu di alam barzakh, seperti alam penantian, dan terus ke alam akhirat, alam yang tidak ada batas waktunya. Untuk apa sampai sana? Untuk melaksanakan hidup yang tidak ada waktunya. Apa yang harus kita bawa? Yaitu perintah Allah yang harus kita laksanakan dan menjauhi apa yang dilarang. Itu yang pertama.
ya kita ini ya. Kemudian anak-anakku semua, bapak saya itu memang dulu pada waktu Perembun ada pabrik gula, beliau menjadi tukang uang, yaitu tukang membayar pekerja pabrik. Kemudian pada sekitar tahun 25 sampai 25 beliau sampai 30 beliau melaksanakan aktivitas itu dan akhirnya pada tahun 1931 menjadi lurah desa Penton. Sampai selama zaman Belanda, zaman Jepang, akhirnya zaman Republik. Zaman Republik akhirnya Bapak tidak jadi lurah lagi karena diganti dengan lurah Republik. Sampai akhirnya Bapak nganggur. Tapi sebaliknya Bapak tidak mau nganggur dan selanjutnya yaitu mendirikan toko di Perembun yang ramai sehingga anak-anak Bapak yang berjumlah 30 ini saya bagi menjadi 3 generasi. Generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Generasi pertama itu anak-anak dari anak Bomarno, Ibu Sumeh, dan Ibu Supiah. Itu generasi yang pertama. Generasi kedua adalah anak-anak dari Ibu Supiah, dan generasi ketiga anak-anak dari Ibu Hajah Kastira. Ya. Generasi pertama itu terdiri dari Sumarno, Sumani, Soeharto, Suprapto, Suprati, Sungkowo, Suhoto, Suharti, Seger, Subroto, Sutejo, Sukiah, Suwarni, Sumarti, Kuswati, 15. Ini adalah generasi pertama, di mana kehidupannya adalah dari nafkah dari Bapak jadi lurah Mentol. Karena Bapak saya jadi lurah tahun 31 sampai 46, sampai 15 tahun jadi lurah. Oleh karena setelah jadi lurah tidak bisa anggur, membuat toko dan tokonya rame. Datanglah ibu yang 1, 2, 3, 4, yaitu Ibu Supiah. Ibu Supiah anak-anaknya ada 4, anaknya Soeharto, Sease, Soehartoyo, dan Suhendro. Itu nafkahnya bukan dari luar lagi, tapi dari dagang itu. Kemudian yang ketiga, ibu yang kelima yaitu Ibu Hajah Kastira itu 11 anak-anak, yaitu Sri Mulyani, Sri Mulyono, Suprobo, Supriyati, Sri Murni, Sri Busana, Sri Suroso, Supriyati, Sunugroho, Sunarto, dan Sri Buntoro yang terakhir, yaitu 11. Jadi ini hidup dari pegawai negeri di Kebumen, yaitu di agraria. Mengapa begitu? Ya, karena bapak saya pada usia 55 tahun itu mesti anak-anak umur 40 tahun, muda sekali. Oleh karena itu, yang jadi jawatan agraria Jakarta adalah Wadana Perembun, di mana lurahnya Pak Lurah. Pak Lurah ditarik untuk jadi pegawai. Jadi beliau jadi pegawai pada tahun 57 jadi pegawai sampai pensiun tahun 71. Begitu. Jadi anak-anak yang dari Ibu Hajah Kastira itu hidup dari pegawai negeri sampai pensiun. Itulah Kemudian dari 30 anak Pak Soeharto berkembang menjadi anak cucu, cicit, menantu, dan sebagainya yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, saya yang di Pekanbaru pun tertarik sekali untuk hadir. Yang ada di Pekanbaru
anak saya yang di Bengkulu 4 yang hadir, yang hadir 3, yaitu Budiarto, Indriani, dan Raharjanto. Widiarto tidak datang karena beliau sibuk. Kemudian itu yang di Pekanbaru, yang di Jakarta yang hadir Budiarto dan Wijayanto. Ya, itu dari anak saya saja yang hadir ada 3 tambah 2 jadi 5 anak saya yang hadir pada hari ini. Nah itu belum yang lain lagi anak cucunya Pak Wiranto. Nah, pesan saya seorang yang paling tua di antara yang hadir ini adalah minta supaya ini dilestarikan. Nah, karena silaturahmi ini menurut agama Islam adalah wajib dan aktivitas yang diridhoi Allah, apa-apa yang diridhoi Allah itu menuju pada yang terbaik, yang kebaikan. Mudah-mudahan ini dilanjutkan oleh pengurus-pengurus yang sedang ada, termasuk Mas Yudo. Mas Yudo ini dari dulu saya kenal anak muda yang kreatif. Di samping anak saya ini dia Wijayanto, itu anak-anak saya, itu anaknya Pak Nelson Marto yang demikian kreatif. Karena bapak saya dulu juga begitu kreatif. Nah saya sendiri termasuk anak yang kreatif, anak yang ya jauh di Pekanbaru. Nah, Dek Yudo, Nak Sudo pernah di Pekanbaru juga di sana. Di sana ketemu teman-teman Nak Yudo. Ya, sampai sekarang ya masih terkenal juga. Mudah-mudahan akan sudah saja. Nah, itulah sedikit dan yang terakhir kita pesan lagi, jangan diputuskan acara ini. Tiap tahun dilaksanakan untuk mempererat persaudaraan dan meningkatkan kualitas beragama. Mudah-mudahan apa yang kami berikan ini bermanfaat bagi semua yang hadir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima